Fatwa jahat mengharamkan bank konvensional tetapi jualan bank syariah. Kemudian ada yang melarang dekat-dekat dengan umarok, tetapi mereka mati-matian mendukung calon presiden tertentu. Inilah fatwa-fatwa yang menipu kepada kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, hati-hati dan waspadalah pada beberapa fatwa jahat. Mengapa disebut fatwa jahat? Karena fatwanya menggunakan identitas agama. Yang namanya menggunakan identitas agama hanya orang-orang tertentu sajalah yang paham, sedangkan jutaan kaum muslimin wal muslimat tidak paham, akhirnya terombang-ambing seperti buih di lautan. Kemudian kejahatan yang kedua, dengan menggunakan identitas agama secara sadar atau tidak disadari, ini telah berusaha menghancurkan usaha orang lain. Bahkan usaha orang lain akan menjadi mati nih gara-gara fatwanya, sedangkan fatwanya belum diteliti dengan seksama. Yang pertama, fatwa tentang pengharaman bunga uang bank. Uang bank konvensional di fatwa haram. Tetapi di sisi lain mereka ini berusaha untuk jualan bank juga, tapi berjualan dengan menggunakan label syariah. Jadi label syariah dijual nih. Kalau tidak menggunakan label syariah ya mungkin akan sulit untuk laku. Agar laku maka mereka menggunakan label syariah. Padahal nih, selama alat transaksi atau alat tukar menukarnya itu bukan terbuat dari emas atau perak, itu sebenarnya sangat longgar sekali. Sangat longgar. Jika mata uangnya yang berlaku, yang beredar itu terbuat dari emas dan perak, justru sangat sempit pergerakannya, karena di dalamnya rentan sekali dengan adanya riba. Tetapi kalau fulus artinya adalah uang artinya adalah alat transaksi atau alat tukar menukar yang bukan terbuat dari emas dan perak, tidak terbuat dari emas dan tidak terbuat dari perak, itu disebut fulus atau uang. Ini enggak ada riba di dalam uang. Di dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah al-muqtaqaddimun, orang-orang Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah yang terdahulu, sepakat mereka mengatakan idza rajatil fulusu rawajan nuqudi lam yahrumi riba fiha. Idza rajat, apabila berlaku, beredar, al-fulusu oleh uang, rawajan nuqudi pada berlakunya nukut, berlakunya dinar atau dirham. Dinar yaitu mata uang yang terbuat dari emas, dirham mata uang yang terbuat dari perak. Lam yahrum, maka tidak haram ar-riba oleh riba. Fiha, di dalamnya fulus. Nah, ini ada riba tapi tidak haram. Bagaimana nih? Kan katanya semua riba itu haram. Lah ini para ulama Asy-Syafi'iyah al-mutaqaddimun mengatakan bahwa lam yahrumi riba fiha. Tidak ada haram oleh riba di dalamnya fulus. Artinya riba secara bahasa, secara etimologi artinya adalah ziyadah, tambahan. Lah, setiap tambahan apakah langsung haram? Tidak. Tidak. Mari kita buktikan nanti. Sudah kami ajak nih diskusi, debat siapapun masalah ini. Siapapun
Ini karena masalah kemaslahatan umat. Hampir semua umat Islam di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, hampir semua umat Islam di dunia menggunakan jasa bank. Lah kalau bank diharamkan tapi dipakai, ini kan dua kaidah yang bertabrakan. Tanakut, saling kontradiksi. Satu pihak mengharamkan tetapi dipakai juga. Lah kan aneh. Oleh sebab itu mari kita teliti. Kita bahas secara mendetail. Jangan langsung dihantam masalah transaksinya ada kelebihan atau tidak, kemudian riba kalau lebih. Masya Allah, tidak begitu. Karena di dalam mazhab Syafi'iyah sendiri yang sudah meneliti dengan seksama, diteliti secara seksama bahwa uang itu tidak termasuk komoditi riba, artinya riba yang haram. Bukan riba secara etimologi, bukan riba secara bahasa. Ya. Lianna riba fil a'yani al-maksusati, karena riba itu ada di dalam komoditi yang sudah dikhususkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Banyak hadis yang sudah menerangkan dan hadisnya sama. Artinya komoditi riba yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu sama, hanya ada 6 komoditi yang disebut oleh Rasulullah. Yang pertama az-zahabu yaitu emas. Wal fiddatu, dan yang kedua fiddah yaitu perak. Ini kedua. Muadan wal burru, dan yang ketiga gandum. Wal burru, gandum yang ketiga. Wasyairu, dan jelai atau juawut. Ini yang keempat. Watamru, dan tamar. Ini yang kelima yaitu kurma. Wal milhu, dan milh atau garam. 6 komoditi riba inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian para ulama di dalam mazhab Syafi'i, terutama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa radhiyallahu an, Imam Syafi'i sendiri telah beristihad dengan sungguh-sungguh mencari ilat hukumnya. Ilat hukumnya untuk emas dan perak. Wal illatu fil dhahabi wal fiddah kaunuhuma jinsul athmani. Ilat di dalam emas dan perak, karena keadaan emas dan perak itu jinsul athmani ghaliban. Ini adalah sebagai jenis standar harga-harga secara umum. Ghaliban jinsul athmani ghaliban, secara umum. Kalau uang tidak bisa menjadi jinsul athmani ghaliban, mengapa? Contoh nih, rupiah. Rupiah ini standar harga dari mana? Apakah dari emas dan perak ataukah dari dolar Amerika? Sedangkan $1 Amerika nilainya 1, kalau ditukarkan dengan rupiah dapat 15.000 loh ya. Bukan Rp1. Ini kan aneh. Belum lagi misalnya dengan mata uang yang lainnya. Beda kalau mata uang itu terbuat dari emas dan perak. Maka standar, konstan. Sedangkan kalau uang fulus tidak bisa begitu. Nah, kalau masalah fulus termasuk al-awraqu al-maliyah, yaitu kertas-kertas yang bernilai harta, bisa dijakati, bisa. Kalau itu bisa, ilatnya beda masalahnya. Tetapi kalau masalah riba, ilatnya berbeda juga, tidak sama. Jadi al-awraqu al-maliyah, yaitu kertas-kertas yang berharga, baik itu uang maupun cek maupun uang elektronik, karena memiliki mal, harta, yang nilai uang, maka wajib zakat. Nah, kalau masalah riba tidak, karena riba ini sudah jelas ilat hukumnya. Kemudian wal illatu fil burri wasya'iri wat tamri wal milhi kaunuha mat'umat. Dan ilat hukum di dalam bur, syair, tamar, milah, yaitu keadaannya mat'umat, barang yang dimakan. Jadi kalau makanan pokok, ilat hukumnya jadi satu, termasuk beras dan jagung. Beras dan jagung bisa dimasukkan barang riba karena satu ilat hukum dengan bur, syair, tamr, dan milah. Inilah yang harus jeli. Kalau seandainya mengharamkan bunga uang bank konvensional, kemudian mendirikan bank syariah dengan label, jualan label syariah, ini sebenarnya prakteknya sama saja. Selama mata uang yang dipakai, alat transaksi yang dipakai masih fulus, masih uang, bukan emas dan perak, itu sama saja. Walaupun ada perbedaan masalah akad, misalnya mudharabah, musyarakah atau syirkah, kemudian ijarah, kemudian wadi'ah dan seterusnya, itu kan cuma sekedar akad saja yang berbeda, tetapi hakikatnya sama.
Kemudian fatwa yang jahat kedua yaitu melarang orang dekat dengan umarok, tetapi mereka mati-matian mendukung capres tertentu. Ini namanya sama saja. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.